Kang Huyong dikenal sebagai perencana keuangan cukup hebat. Ia kembali ke Korea setelah 10 tahun menempuh studi dan karirnya di Amerika. Ia berencana hanya tinggal 10 hari di Korea. Merasa tak punya teman, bahkan tak ada hal yang menarik bagi Huyong, ia tak punya alasan untuk tinggal lebih lama di negara ini. Selama di Korea, Huyong akan tinggal bersama pamannya di rumah peninggalan nenek yang telah diwariskan atas nama ibunya. Paman Huyong bernama Baekguk, mengajaknya untuk makan di restoran. Namun, Huyong menolak karena ia telah memiliki janji untuk kencan buta bersama seorang wanita yang direkomendasikan oleh teman terdekatnya. Sesampai di restoran, Huyong duduk santai sambil menunggu. Perlahan, seorang wanita dengan pakaian berwarna hijau dengan poni manis di rambutnya duduk dan memberikan salam. Ia memperkenalkan diri sebagai Lee Hongju. Hongju menduga jika pria itu adalah teman kencan butanya yang direkomendasikan oleh Yeji. Di samping itu, Huyong merasakan gelombang emosi yang tak biasa dengan wanita di hadapannya. Seakan menyimpan susunan memori yang cukup membekas. Pertemuan secara kebetulan ini ternyata sebuah kesalahpahaman karena pria yang dijodohkan dengan Hongju berada di meja depan yang tampak mengenakan jas berwarna merah. Hal ini ia sadari saat seorang wanita datang dan menyapa nama pria di hadapannya. Setelah Hongju pergi, Huyong seakan tak bisa melepaskan pandangan darinya. Ia bahkan bersikap dingin dan tak fokus saat pasangan kencan butanya bernama Miso mengajaknya berkomunikasi. Huyong akhirnya memilih mengabaikan Miso setelah rasa terpikatnya cukup mengganggu terhadap Hongju. 이용주님. Kencan buta Huyong dan Hongju dengan pasangannya masing-masing tampaknya tidak berjalan dengan baik. Malam ini, saat di lampu merah, Huyong melihat kembali wanita itu sedang duduk di halte bus. Cara ia mengikat rambut dan poninya yang khas seakan meyakinkan Huyong jika wanita itu adalah Hongju yang ia kenali 10 tahun yang lalu. Ketika Hongju terlihat menikmati jajanan di pinggir jalan, Huyong berusaha mendekatinya dan memesan makanan yang sama dengan Hongju. Hongju kembali menyapanya untuk memastikan bahwa wanita itu adalah orang yang ia kenali sejak lama. Hongju akhirnya mengakui dan mengisyaratkan bahwa saat di restoran, ia hanya berpura-pura tak kenal dengan Huyong. Di samping itu, Hongju menyarankan Huyong agar lebih berkomunikasi dengan teman alumninya selama di Korea. Huyong akhirnya setuju, dan untuk memudahkan hal itu, ia memberikan nomornya kepada Hongju. Hongju tiba-tiba mengatakan bahwa Yeji pasti senang saat tahu Huyong telah kembali ke Korea. Tanpa pikir panjang, Huyong bertanya apakah Hongju juga merindukannya. Pertanyaan itu membuat Hongju panik dan memuntahkan minumannya di jas Huyong. Hongju lalu dengan terburu-buru pergi dan memberitahukan kepada si penjual bahwa ia akan membayar makanan Huyong dengan uang kembaliannya. Flashback ke 10 tahun yang lalu. Pertemuan pertama keduanya terjadi ketika di bus menuju sekolah. Hongju yang saat itu ketiduran membuat pas supir khawatir dan meminta Huyong untuk membangunkan wanita itu. Tak peduli kemanapun tujuan wanita itu, Huyong tetap harus mengajaknya untuk turun. Setelah keduanya hampir sampai di depan gerbang dan melihat sejumlah siswa yang sedang dihukum, Hongju menyadari jika ia datang terlambat dan akan menghadapi masalah serius. Berusaha mengelabui, Hongju berpura-pura jika keterlambatannya akibat memapa Huyong berjalan karena mengalami cedera kaki. Namun Huyong enggan bersandiwara dan ia mengaku jika dirinya tak mengenal sama sekali wanita itu. Akhirnya, Hongju tetap mendapat hukuman, sementara Huyong ditolerir karena cedera di kakinya. 자, 끝까지 함께하자, 인지? 강호영! Saat kelas berlangsung, Huyong melihat Hongju di aula taman. Ia terus memperhatikan dan menatapnya dari jendela seakan menandakan bahwa ia menyimpan rasa ketertarikan kepada wanita itu. Di jam istirahat, Hongju menghabiskan waktunya bersama Yeji. Dalam kesempatan itu, Yeji mengungkapkan bahwa ia tengah jatuh cinta kepada seorang murid terbaik di angkatannya yang tak lain adalah Huyong. Hongju awalnya kecewa karena pria yang disukai Yeji ternyata adalah pria menyebalkan yang ia temui di pagi tadi. Namun meskipun demikian, di lubuk hatinya,
Ia akan mendukung temannya untuk menjalin romansa dengan siapapun yang Hyeji sukai. Satu waktu, Hyeji ingin memberikan surat cinta dan menyatakan perasaannya kepada Huyong. Namun, ia tak cukup berani untuk melakukan hal itu. Merasa putus asa, Hyeji akhirnya meminta bantuan kepada Hongju. Setelah melakukan kesepakatan dan dibujuk, akhirnya Hongju bersedia menjadi perantara Hyeji untuk memberikan surat cinta itu kepada Huyong. Mimik muka Huyong terlihat kecewa saat tahu jika surat itu ternyata dari Hyeji. Hal ini menyiratkan makna bahwa Huyong kemungkinan menyukai Hongju. Kembali ke masa kini, pada malam itu, Hongju melakukan panggilan dengan Hyeji. Dalam percakapan itu, Hongju memberitahu kembalinya cinta pertama temannya tersebut ke Korea. Hyeji merasa bahagia mendengar kabar Huyong yang sedang berada di Korea. Ia penasaran apakah cinta pertamanya itu hidup dengan baik. Di balik itu, Hyeji menyarankan Hongju untuk segera berkencan. Paling tidak, ia harus bertemu 3 kali dengan pria yang telah ia jodohkan sebelumnya. Namun, Hongju tidak peduli. Baginya masih banyak hal lain yang harus ia lakukan daripada hanya sekedar berkencan. Pagi ini adalah hari pertama Huyong mulai bekerja di Rock Asset Korea sebagai kepala perencana keuangan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang berpusat di Amerika. Singkat cerita, selesai meeting, Huyong memberitahu pamannya jika mobil yang ia pinjam kemarin telah diderek akibat parkir sembarangan. Setelah tahu alasan tragedi itu karena bertemu cinta pertamanya, Paman Woo terlihat ekspresif dan tak jadi kesal kepada Huyong. 견인됐어. Atas bantuan Hongju, Hyeji dengan bahagia menghubungi Huyong untuk sekedar berbicara dan menanyakan kabar. Huyong setuju untuk bertemu dan menerima pesta penyambutannya yang direncanakan oleh Hyeji. Huyong berdandan dan berpakaian dengan baik di pesta penyambutan itu setelah tahu Hongju akan hadir. 근데 넌 더 멋있어졌다. 이게 뭐야? Malam itu, Hongju sepertinya akan datang larut ke reuni karena ada suatu hal. Ia diperintahkan untuk mewakili atasannya memberi hadiah ke pesta sutradara Kim. Tanpa diduga, saat tiba di lokasi, ia bertemu dengan cinta pertamanya yaitu Bang Joon-ho. Pertemuan keduanya terasa canggung. Setelah dari pesta sutradara Kim, entah apa yang terjadi, namun Hongju tiba di acara reuni dalam keadaan sudah mabuk berat. Dengan keadaannya yang tak sadarkan diri, Hongju terus bertingkah lucu. Tingkah manis Hongju seakan menghipnotis Huyong. 이거 막 계속 웃잖아. 권상필이. Setelah pesta makan selesai, ia bahkan menjaga dan memastikan Hongju pulang dengan selamat. Sambil terhuyung, Hongju menceritakan cinta pertamanya kepada Huyong. Baginya, cinta pertama itu terasa istimewa karena hanya terjadi sekali dalam hidup. Tapi cinta pertama akan mencapai kadaluarsa seiring berjalannya waktu. Bahkan kita tak akan mengingat cinta pertama itu dengan perasaan awal yang pernah dimiliki. Maka dari itu, Hongju memperingatkan bahwa Huyong tak perlu lagi menemui cinta pertamanya. Namun, Huyong memiliki pemikiran yang berbeda. Baginya, ketika melihat Hongju, cinta pertamanya kembali tumbuh dan mulai merasa cair. Ketika bangun di pagi hari, Hongju mengingat bahwa ia melakukan hal-hal memalukan di depan orang-orang yang ia temui semalam. Tak lama, Hyeji datang dan ia sarapan pagi bersamanya. Hongju memberitahu bahwa ia bertemu dengan Junho sebelum ke acara reuni mereka. Ia merasa tak bisa menghindarinya malam itu. Hongju yakin ia telah bersikap dengan tepat dan memberikan reaksi biasa saja saat pertemuan itu. Di samping itu, Hyeji menceritakan semakin kagumnya ia kepada Huyong karena lebih tampan dan bersikap dewasa. Hongju merespon dengan kesal. Bagaimana Hyeji masih peduli padanya setelah ia diabaikan berkali-kali di masa lalu. Bahkan, ia tak pernah satu kali pun membalas surat cinta yang telah ia kirim berkali-kali. Kilas balik di masa lalu, saat Hongju merasa tak tahan karena Hyeji begitu diabaikan oleh Huyong, Hongju dengan berani mendesak Huyong dan membuat pengumuman di papan tulis kelasnya agar Huyong segera membalas ungkapan cinta dari Hyeji. Namun, yang membuat ia jengkel, rupanya hal itu tak mengubah apapun dan Huyong masih bersikap dingin kepada Hyeji. Meskipun setelah 10 tahun berlalu,
Namun Hyeji tetap yakin ia pernah diramal akan tinggal dan menetap di Amerika. Dengan kata lain, firasatnya meyakini jika ia memang berjodoh dengan Huyong. Apartemen yang ditinggali Huyong ternyata berdekatan dengan Hongju yang berada di atas apartemennya. Hal tersebut Huyong ketahui saat mengantar Hongju pulang malam itu. Di sisi lain, Hongju menerima telepon dari Paman Wu. Ia meminta agar Hongju mengajak jalan-jalan ponakannya yang baru tiba dari Amerika. Permintaan Paman Wu itu tak lain adalah inisiatif dari Huyong. Karena Paman Wu pernah memberikan foto anak kecil berambut panjang dan cantik, ia menduga jika ponakan Paman Wu adalah seorang perempuan. Namun ia keliru, lantaran setelah di apartemennya, ia malah melihat Huyong dan bukan seorang anak gadis yang ia lihat di foto itu. Dengan terpaksa, mau tak mau, Hongju menemaninya hari itu dan mengajaknya berkeliling kota Seoul. 가, 어디든. Pada destinasi pertama, keduanya mengunjungi taman bermain dan mencoba berbagai wahana yang menyenangkan. Di samping itu, Hongju terus berusaha menghubungi Hyeji agar ia menemani Huyong. Namun, ia tak meresponnya sama sekali karena Hyeji tengah sibuk menemani ayahnya mendaki gunung. Setelah puas menaiki wahana, Hongju mengajak Huyong untuk taruhan makan mie pedas. Kemudian, destinasi selanjutnya, ia mengajaknya menikmati waktu ke tempat bersejarah, lalu mengenakan pakaian tradisional atau hanbok. Ketika Huyong membantu Hongju untuk mengambil potretnya, ia seakan tertarik dengan pesona dan kecantikan yang dipancarkan oleh Hongju. Keduanya begitu bersenang-senang dan tanpa mereka sadari hubungan keduanya semakin dekat. Di scene lain, Hyeji terlihat sedang bersama Junho. Hyeji rupanya memiliki hubungan kerabat dengan Junho. Ia berbicara cukup sarkas dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu Hongju karena hubungan keduanya telah berakhir 3 tahun yang lalu. Sementara itu, Hongju dan Huyong terlihat sedang berbincang di dalam mobil ditemani rintikan hujan yang cukup deras pada malam itu. Ia mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi saat Hongju berbicara tidak sopan ketika mabuk tempo lalu. Di suasana yang tepat itu, mereka tanpa sengaja bertatapan dengan romantis. Hal tersebut membuat keduanya tampak canggung satu sama lain. Begitupun saat Huyong memberikan perlakuan cukup manis. Hongju tak bisa mengendalikan jantungnya yang berdegup dengan kencang. 10 tahun lalu ketika di perpustakaan, keduanya pernah berselisih karena Hongju terus mendesak Huyong untuk menjawab pernyataan cinta Hyeji. Waktu itu, ia tidak memahami jika Huyong sebenarnya menyembunyikan perasaan cinta kepada Hongju. Hal yang paling membuat Huyong patah hati adalah saat Hongju mengatakan jika ia tak akan menyukai pria brengsek yang tidak memahami cinta seperti Huyong. Namun, satu harapan Hongju, jika ia mengabaikannya, ia hanya ingin Huyong menyampaikan penolakannya dengan hati-hati kepada Hyeji. 너 아까 도서관에서 이용주한테 막말했다가 이번에 너 편지 받는 거 좋아하는 줄 알았는데. Fakta di balik Hongju yang sering menjadi kurir untuk surat cinta Hyeji kepada Huyong, sebenarnya satu yang tak ia sadari adalah cinta Huyong yang terus tumbuh kepada Hongju dari waktu ke waktu. Satu waktu ketika Hongju tampak ketiduran di perpustakaan dan kepalanya terlihat hampir mengenai meja, Huyong dengan manis menahan pipi Hongju agar ia tidak terluka. Di samping itu, ia juga diam-diam membantu Hongju menyelesaikan tugas penulisannya. Kembali ke masa sekarang, ketika Hongju baru saja tiba di kantor, ia merasa kebingungan dengan semua rekan kerja yang menatapnya dengan aneh. Ketika dipanggil dan diperintahkan ke ruang atasan, Hongju kaget karena melihat Junho di ruangan itu. Di masa lalu, Hongju memiliki kenangan pahit bersama Junho. Bagaimana tidak, saat Junho pergi ke luar negeri, ia tiba-tiba dicampakkan dan diputuskan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Junho diketahui akan mengadaptasi novelnya ke dalam animasi. Dalam tugasnya ini, Hongju diberi tanggung jawab untuk menjadi produser animasi dari karya milik Junho. Namun, hal ini sepertinya membuat ia cukup tak nyaman saat tahu akan kembali berurusan dengan pria itu. 또 보니 좋네요.
Di waktu bersamaan, Huyong mengisyaratkan kepada pamannya bahwa ia akan menetap di Korea selama beberapa waktu lagi. Kembali kepada Hongju, meskipun ia dan Junho memiliki masa lalu yang buruk, Hongju berharap jika keduanya tetap profesional dalam pekerjaan dan tak pernah melibatkan perasaan di masa lalu. Tiba-tiba Junho mengungkapkan bahwa ia sebenarnya selalu memikirkannya selama 3 tahun terakhir. Ia ingin agar mereka bisa kembali menjalin hubungan. Namun dengan tegas Hongju menolak dan segera pergi dari hadapannya. Secara kebetulan Hongju berpapasan dengan Paman Wook dan Huyong saat di luar kafe. Melihat Hongju terus diganggu mantan pacarnya, Huyong langsung menggenggam tangan Hongju dan berpura-pura bahwa ia adalah lelaki yang kini tengah dekat dengan Hongju.